ini tema proyeknya, lingkunganku kotor, paru-paruku bocor. Ya, ini temanya. Tema ini diambil dari kompetensi yang ada di kelas 5 SD. Ya, di tematik lingkunganku. SD itu kan tematik dia ya. Ini lingkunganku. Ada guru SD di sini? Enggak ada SD. Oke. Tematik ya. Kan di SD itu ada diriku, keluargaku, lingkunganku, model-model kayak gitu ya temanya, dan semua mata pelajaran integratif di sana. Oke, kita lanjut. Temanya lingkunganku kotor, paru-paruku bocor. Diambil dari tema lingkunganku di kelas 5. Deskripsi proyek. Di sekitar sekolah terdapat banyak peternak sapi yang kandangnya dekat dengan sekolah. Kendaraan bermotor, debu pada musim kemarau, limbah rumah tangga. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap kesehatan pernapasan warga sekolah, terutama para siswa. Sehubungan dengan itu, maka siswa kelas 5 diberi tugas untuk melakukan pengamatan, diskusi, wawancara tentang alat pernapasan dan gangguan pernapasan, serta langkah-langkah untuk mengantisipasi gangguan alat pernapasan. Selanjutnya, siswa mampu mempresentasikan hasil proyeknya di depan Bapak Ibu guru serta murid dan mampu mempublikasikan melalui majalah dinding. 2. Serta merekomendasikan ke pemerintah setempat. 3. Ya. Jadi dia buat presentasi, dia publikasi majalah dinding, dia juga buat rekomendasi ke pemerintah setempat. Tujuannya sesuai dengan KIKD yang ada di kelas 5 tersebut di tematik lingkunganku. Sambil contoh penjelasan proyek. Setelah menyusun perencanaan, guru menjelaskan dengan siswa. Apa yang dijelaskan? Ya, deskripsi proyek tadi dijelaskan dengan siswanya. Ya. Penjelasan proyek, kemudian ada brainstorming dengan siswa tentang apa nanti yang akan dilakukan pada saat proyek, seperti apa, dan seterusnya. Nanti digambarkan di sini, siswa saling berbagi juga. Selanjutnya, observasi. Dalam kurikulum 2013, ini masuk M yang keberapa? Kedua. Yang pertama apa, Pak? Menanya. Mengamati utama, menanya dua. Memahami itu Pak. Memahami, menanya. Memahami, menanya. Enggak ada memahami, Pak. Mengamati, menanya, kemudian mencari data, kemudian mengkomunikasikan. Ya, mengkomunikasikan. Terakhir. Jadi nomor berapa kira-kira ini, Pak? Pencarian data ini berarti informasi. Pengumpulan informasi ini data. Di M yang keberapa dia, Pak? Di M yang ketiga. Ketiga. Mengamati ya. Observasi itu bahasa Indonesianya apa sih? Pengamatan. Ya. Berarti ini M yang pertama. Pertama ya mengamati. Ya, mengamati. Pada saat diskusi kelompok tadi, siswa sudah diberikan gambaran pada saat brainstorming dan seterusnya. Kita nanti akan kunjungan ke A, ke B, ke C, ke D. Ya. Nah, sampai di sini silahkan anak-anak amati dan catat di rubrik atau di instrumen atau di jurnal yang sudah disiapkan, yang kita siapkan. Ya. Siswa akan mengamati, mencatat. Guru hanya memfasilitasi saja. Tidak boleh mengejas pada saat ini. Anak-anak, kita sekarang berada di kandang sapi yang bau dan seterusnya. Jangan. Ya, biarkan saja mereka mengamati. Oke? Lanjut. Nah, anak-anak, sekarang kita berada di belakang sekolah. Silahkan diamati lingkungan belakang sekolah kita. Bagaimana drainasenya? Coba dicocokkan dengan instrumen yang sudah ada di tangan kalian. Coba diamati, dibuat laporannya seperti apa temuan-temuan kalian di situ dan seterusnya. Selanjutnya, oke anak-anak, ini lokasi ketiga sesuai kesepakatan kita kemarin. Kita berkunjung lagi ke samping sekolah kita. Di sini ada bak sampah. Menurut kalian gimana? Silahkan. Mereka akan membuat catatan-catatan sesuai instrumen yang sudah
disiapkan. Sebagai pembanding, nah anak-anak, sekarang kita berada di sebuah tempat. Silahkan kalian amati, kalian catat, sesuaikan dengan instrumen yang ada yang sudah kita sepakati kemarin. Bagaimana menurut kalian? Mereka akan mencatat, mengamati, dan seterusnya. Ya. Ini hari pertama. Hari pertama kegiatan proyeknya. Di hari berikutnya atau di minggu berikutnya, anak-anak diajak ke puskesmas. Mereka akan melakukan wawancara, interview. Kalau di dalam bahasa kurikulum 2013-nya ini masuk M yang kedua. Ya. Mereka akan bertanya, pertanyaannya pun karena ini anak SD, pertanyaannya sudah kita siapkan. Nanti yang lebihnya biar mereka menambahkan, tetapi pertanyaan-pertanyaan inti sudah kita siapkan. Beda kalau ini anak SMA. Mungkin bisa kita berikan agak sedikit kebebasan mereka menggalinya, ya. Kemudian kita ajak lagi mereka ke kepala desa. Bagaimana Pak kepala desa ini atau kepala desanya bisa didatangkan ke sekolah sebagai ahli namanya, ya. Ke Pak RW juga sama, ya, kita datangkan. Setelah itu di pertemuan berikutnya lagi, anak-anak akan menyusun laporan berdasarkan temuan-temuan mereka selama di lapangan. Mereka akan menyusun laporan. Kemudian saatnya mereka mempresentasikan hasil kegiatannya, hasil temuannya dipresentasikan. Mereka akan mempresentasikan masing-masing kelompok. Selanjutnya disinilah proyeknya, ya. Kalau tadi presentasi masih perform test, ya. Di sini proyeknya berupa publikasi majalah dinding. Tidak hanya majalah dinding, ya. Mereka juga membuat surat rekomendasi untuk kepala desa. Apa isi surat rekomendasinya? Kita akan lihat. Oke, kepada kepala desa Jetis, kepala duku, ketua RT, dan seterusnya, dengan hormat berdasarkan hasil wawancara pengamatan dan diskusi kelompok siswa kelas 5 dan seterusnya, hari Kamis tanggal 22, 28, tiap hari Kamis nih, 3 minggu, ya. 11 November, tempat puskesmas pembantu, balai desa, lingkungan SD, memperoleh kesimpulan bahwa diperlukan kenyamanan dalam belajar di sekolah. Sehubungan dengan itu, kami siswa SD Jetis merekomendasi agar diadakan penataan lingkungan di sekitar sekolah. Ya, apa yang harus ditata? Pertama, penempatan kandang sapi yang terlalu dekat dengan ruang belajar. Kemudian juga harus ditata pembuangan limbah keluarga yang dekat dengan sekolah, drainase dan seterusnya. Kelompok 1, nama ketuanya, dia bertanda tangan. Ini dikirimkan ke kepala desa, ya. Ini proyeknya, ya. Ini adalah contoh proyeknya. Project based learning, ya. Dalam kurikulum 2013 pendekatan saintifik, gitu ya. Ada 3 model yang dianjurkan. Yang pertama apa? Discovery, inquiry. Inquiry, discovery yang terbimbing, ya. Khusus anak-anak SD mestinya seperti itu, ya, terbimbing. Terbimbing itu artinya sesuai dibuatkan panduan, tidak bebas, ya, karena memang sesuai usianya. Yang kedua problem based. Yang ketiga adalah project base. Nah, sekarang ini yang Bapak Ibu lihat model project base. Apa bedanya dengan problem base? Apa problem base?
Kalau problem base selalu berawal dari sebuah masalah. Ya. Kalau project base tidak mesti berasal dari sebuah masalah. Ya. Ketika Bapak Ibu melaksanakan sebuah project base, semua penilaian, ranah penilaian itu dengan serta-merta akan bisa dilaksanakan. Sambil contoh, ada namanya penilaian diri, ada penilaian observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, ini bisa dilakukan. Ya, akan mudah dilakukan kalau dia bentuknya project base. Ya, relatif lebih mudah dilakukan. Di sisi lain nanti penilaian keterampilan itu ada penilaian praktek, ada project, ada portfolio. Itu pun secara otomatis ketika Bapak Ibu melakukan project base, nilai prakteknya mestinya ada. Projectnya ada, kumpulannya kan nanti jadinya portfolio. Tapi kalau praktek saja belum tentu dia project. Ya. Nah, kenapa project base ini di kurikulum Intel khususnya, dan banyak sudah digunakan di beberapa negara-negara maju, negara-negara OECD yang pendidikannya maju, itu mengadopsi dan mengadaptasi project base, termasuk Indonesia yang di kurikulum 2013 lebih digaungkan tentang project base. Kenapa? Karena project base itu akan sangat berarti di kehidupan siswa tersebut di masa yang akan datang. Ya, tidak sekedar pengetahuan yang dia dapat. Ya, saya ambil contoh untuk kasus ini saja. Ya, kita ambil contoh untuk kasus ini saja. Selama ini Bapak Ibu membuat proyek, misal karya tulis. Kalau di sini tadi dia membuat surat rekomendasi. Surat rekomendasi tidak sekedar dibuat surat, tetapi surat tersebut benar-benar diserahkan dengan kepala desa. Itu sudah dua hal yang berbeda. Ya. Bapak Ibu selama ini mungkin yang bahasa membuat surat. Surat apa biasanya? Lamaran kerja. Tapi tidak pernah dikirimkan kan? Berbeda kalau itu dikirimkan. Ini dikirimkan. Setelah dikirimkan apa? Target berikutnya, surat sudah dibuat, surat sudah dikirimkan. Target berikutnya, ada pengaruh nggak surat itu dengan kebijakan di desa tersebut? Kalau belum berpengaruh, semester depan kita ulangi proyek ini. Siswanya nanti akan kirim lagi dengan kepala desa. Sampai nanti kepala desanya benar-benar mau mendengar. Apalagi kalau kita naik levelnya sudah menjadi kirim ke camat. Kalau camatnya respect, nanti dia akan manggil langsung kepala desa. Itu. Ketika hukum sudah bisa berubah dengan proyek tersebut, siswa tersebut akan mendapatkan pengalaman yang benar-benar bermanfaat untuk kehidupan di masa yang akan datang. Kenapa sekarang diarahkan ke project base? Ya, di negeri-negeri seperti di Amerika sekalipun, mereka sekarang dalam arah seperti itu. Bagaimana membuat karena segala sesuatu yang berarti, yang berharga itu banyak didapatkan di luar lingkungan sekolah ketimbang di dalam. Ya, kita ambil contoh saja. Bapak mungkin ada pengalaman hidup Bapak yang paling berarti sebagai pembelajaran bagi Bapak. Apa? Selama hidup ini dari usia 0 tahun sampai sekarang. Apa kira-kira yang benar-benar berarti menjadi pelajaran berarti lah? Pelajaran berarti mungkin dari pengalaman hidup cukup banyak Pak ya. Cukup banyak. Yang paling misalnya, yang paling mungkin pengalaman ketika menyaksikan seseorang itu contohnya adalah suatu pekerjaan, kita menyaksikan melihat dia dengan bekerja itu karena efek daripada kita ngeliat seperti itu, kita menjadi suatu yang bisa seperti dia. Itu mungkin itu pengalaman yang bagi saya berharga itu Pak. Dalam artian contoh mungkin bengkel misalnya.
kita awal tidak bisa, kemudian kita melihat, kemudian ya, itu menjadi pengalaman kita selama kita bekerja atau PPL di situ. Di deretan tengah mungkin Ibu mungkin ada Bu pengalaman yang benar-benar berkesan di benak Ibu yang menjadi pelajaran berharga bagi Ibu di kemudian hari di sekarang ini. Ya, belajar dari kekurangan yang saya alami sebagai acuan untuk mendapatkan yang saya tuju untuk kehidupan nanti. Seperti belajar komputer ini sebagai untuk maju saya ke depan. Oke. Kalau saya ngambil contoh saya misalnya, saya punya pengalaman yang benar-benar tidak bisa saya lupakan. Sampai saya punya sebuah bukan prinsip juga, tetapi saya belajar menjadi orang bijak dari orang yang tidak bijak. Saya belajar memaafkan dari orang yang tidak bisa memaafkan. Saya belajar menjadi orang yang mau mengerti dari orang yang tidak mau mengerti, ya. Karena saya punya pengalaman buruk sebelumnya. Kenapa saya harus berterima kasih? Ya, saya pernah dulu di sebuah pekerjaan, saya itu dipecat. Bahasa kasarnya lah seperti itu, dipecat. Karena terlalu melawan dengan pimpinan. Ketika dipecat, saat itu saya marahnya luar biasa, ya luar biasa. Tetapi beberapa tahun berikutnya, saya berpikir, untung dulu saya dipecat. Kalau saya tidak dipecat, mungkin saya tidak seperti ini sekarang. Dari situ saya punya pengalaman, segala sesuatu tuh pasti ada hikmah di balik musibah itu. Ya. Saya belajar pengalaman, meskipun itu sakit, saya katakan, tapi saya harus berterima kasih kepada orang tersebut. Saya belajar bijaksana dari orang-orang yang tidak bijaksana seperti itu. Dan itu tidak didapatkan di bangku sekolah. Hal-hal yang seperti itu tidak pernah kita dapatkan di dalam lingkungan kelas. Itu selalu kita dapatkan di luar. Kenapa? Karena memang basicnya adalah yang dilakukan, yang kita lakukan. Nah, di luar, di negara-negara barat, hal semacam ini dibawa ke dalam lingkungan kelas dengan model project base. Supaya apa? Supaya pengalaman-pengalaman yang di luar tadi itu benar-benar bisa terjadi, ya. Bisa benar-benar terjadi, berkesan. Sambil contoh lain, Bapak Ibu ngajar prakarya. Ada yang ngajar prakarya nggak? Ada. Di prakarya itu ada ini apa nih? Membuat dari ini ya, kalau nggak salah lampu. Apa Bu? Pak? Ada nggak? Daur ulang. Untuk jadi lampu hias ininya ya. Bagus sudah, anak-anak sudah bisa membuat kerajinan daur ulang dari limbah untuk lampu hias. Sampai di situ sudah bagus. Sampai di situ sudah bagus. Akan tetapi tujuan kita tadi kan nih daur ulang limbah. Kemanakah produksi yang dibuat siswa tersebut sekarang? Banyak yang masuk gudang sekolah, mungkin, ya. Makanya pelajaran terberat bukan membuatnya sebenarnya, bagaimana memasarkannya. Banyak home industry di negara kita, banyak sekali. Yang paling berat adalah bagaimana memasarkannya. Saya ambil contoh. Di daerah Jawa Timur, daerah Tulungagung itu penghasil batu marmer, kerajinan marmer. Pengrajin di sana luar biasa, banyak. Tetapi yang kaya sedikit. Mereka padahal menghasilkan terus. Yang kaya yang mana? Pengrajin besar, bukan pengrajin, pengumpul. Kenapa?
Bedanya pengrajin sama pengumpul apa? Pengumpul itu dia mampu memasarkan. Saat ini, kenapa kita kalah? Karena hanya mampu menjadi pengrajin, pembuat. Kita tidak mampu melobi. Pemasaran perlu lobby, perlu trik, dan seterusnya. Perlu membuat brand, dan seterusnya. Kalau itu bisa dilakukan sampai di pemasaran, baru itu ada nilai tambah bagi peserta didik. Sama seperti tadi prakarya. Kalau baru membuat, sudah bagus. Tapi kalau dia bisa memasarkan siswanya, jauh lebih bagus. Sama seperti anak SD tadi. Dia sudah bisa buat surat seperti ini, sesuai dengan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu sudah bagus, proyek. Tapi kalau surat itu belum dikirimkan dengan kepala desa, belum diserahkan, belum punya nilai. Ketika sudah dikirimkan pun, kalau belum mempengaruhi pikiran dari kepala desa, itu nilainya mungkin belum seberapa. Tapi kalau bisa menghasilkan kebijakan, tentu jauh luar biasa. Artinya mampu mempengaruhi kebijakan kepala desa. Sama ini tadi, prakarya. Kalau sudah bisa mampu menjual, itu jauh lebih bagus. Di isi step tadi Bapak Ibu diajarkan bagaimana dari hulu sampai hilirnya. Bagaimana merencanakan sampai dengan menghasilkan, sampai dengan pemasaran, strateginya seperti apa. Bagaimana membangun brand, itu luar biasa. Speedy, iklannya di TV hampir tiap hari ada. Padahal dia udah terkenal, ngapain iklan? Bahasa kasarnya gitu. Bapak Ibu tahu Yamaha? Yamaha tiap hari masih iklan di televisi. Kurang apa dia sudah besarnya perusahaannya, terkenalnya. Rokok Jarum, Sampurna dan seterusnya. Kurang apa besarnya? Tapi tetap saja ngiklan. Karena ada satu simbol bagi pengusaha-pengusaha yang sukses. Ketika dia berhenti berpromosi, maka mulai saat itulah tanda-tanda kehancuran perusahaannya. Ya. Itu dipegang betul sama pengusaha-pengusaha besar. Maka nilai investasi untuk iklan biasanya jauh lebih besar ketimbang investasi alat. Ya, ketimbang investasi alat. Bapak Ibu, ini produk barang, ya. Kalau cacat seperti Apple, produknya dilempar ke pasaran ternyata cacat, dia tinggal narik dari pasaran, ganti dengan barang baru. Begitu juga BB mungkin ternyata cacat, tarik dari pasaran, ganti, itu berbentuk barang. Kalau jasa bagaimana? Di sekolah Bapak Ibu sudah sangat besar sekali. SMP berapa? 14. Sudah terkenal. Tiba-tiba ada satu masalah. Namanya jual jasa. Kalau jual barang, terlanjur keluar barang yang jelek, tarik dari pasaran, ganti yang baru. Kalau jasa, terlanjur jelek, gimana cara nariknya? Tidak bisa. Andai pun bisa, sangat sulit sekali. Ya. Ini. Mengapa pembelajaran proyek itu begitu penting? Dan mestinya ada minimal 1 di setiap semester supaya siswa punya sesuatu yang berarti, ya. Seperti tadi, ya. Nah, kita akan membuat ini di essential course. Tagihannya berupa GRAPS dan unit plan. Apa itu GRAPS? Ini GRAPS itu. GRAPS itu singkatan. GRAPS, goal, tujuan, rule, peran peserta didik sebagai apa? Kalau yang di siswa SD tadi dia berperan sebagai observer, ya.
Audiennya siapa? Pak Camat, Pak Lurah, Mantri, dan seterusnya. Situasinya digambarkan. Situasinya di lingkungan kandang sapi, di lingkungan drainase sekolah, di lingkungan pegunungan yang sejuk, dan seterusnya. Produk yang dihasilkan apa? Jelas, surat rekomendasi, majalah dinding tadi termasuk. Tapi yang di sini yang diutamakan adalah surat rekomendasinya. Ya. Standarnya, ini hubungannya sama standar kompetensi yang akan dicapai. Kalau di kelas 5 itu di tematik lingkunganku. Bentuknya seperti ini. Bapak Ibu nanti akan menyusun ini. Di essential course, praktikum di lampiran di modul 1